Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bayu. Kembali lagi di Sitol Channel. Dan di samping saya ada Mas Farihun. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan obrolan pendaki part 2 bersama Mas Farihun. Sebelum kita berbincang-bincang mengenai pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh Mas Farihun ketika berkegiatan di pendakian, di kegiatan outdoor. Alangkah baiknya untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share. Karena kami membutuhkan support dari teman-teman. Oke, kita sambung lagi. Gimana Mas Farihun kabarnya? Alhamdulillah sedikit batuk. Kenapa bisa batuk, Mas? Ya karena cuaca kali ini agak sulit ditebak ya, karena sekarang panas, besok hujan, jadi sekarang lagi musim Corona. Ya Corona. Corona ya. Bukan berarti batuk biasa itu ditimbulkan corona. Jadi teman-teman itu jangan menghindari orang batuk biasa. Karena batuk itu belum tentu kena corona. Kita hilangkan corona. Gimana Mas Farihun kegiatan-kegiatan outdoor, kegiatan-kegiatan kepecinta alaman, pendakian? Setelah Mas Farihun libur panjang ini, itu Mas Farihun berkegiatan apa lagi? Ya setelah libur panjang ini saya baru melakukan satu kegiatan. Apa? Boleh diceritakan kegiatan apa? Kegiatan berarti saya berkegiatan reor. Reor. Ya. Itu reor apa Mas? Kalau boleh tahu. Itu reor sekber PAB. Kapan? Pas bulan lalu. Bulan lalu tanggal berapa Mas? Bulan September tanggal berapa berarti? Bulan September tanggal kalau nggak salah sih 9-10 apa ya? 9-10. Ya. Oh iya. Nah Mas Farihun itu mengikuti kegiatan reor yang diadakan di Sekber itu kegiatan sekolah atau kegiatan apa itu Mas? Jadi sekber itu kan apa? Intinya inti ya. Intinya inti. Intinya inti. Intinya Jadi, itu gimana Mas? Ya kita di Banjarnegara kan ada beberapa KPA, ada KPA umum, ada KPA sekolah juga. KPA itu hampir setiap desa wilayah itu hampir mempunyai. Jadi kita mempunyai induk, yaitu induknya itu sekber. Iya, jadi Sekber itu sebagai wadah KPA, entah itu ada di sekolah atau di desa. Dalam artian KPA itu komunitas pecinta alam ya Mas? Iya. Nah, pada saat mengikuti kegiatan tersebut, Mas Farihun memiliki rekan-rekan dari sekolah atau dari mana itu Mas? Ya di situ saya kebanyakan rekan-rekan sekolah. Sekolah. Iya. Rekan-rekan sekolah yang bertemu di kegiatan outdoor. Kegiatan outdoor. Nah, ngomong-ngomong tentang sekolah, Mas Farihun ini kan sudah lulus atau masih sekolah berarti Mas? Saya udah lulus. Oh, berarti Mas Farihun sudah lulus berarti ya? Sudah lulus tahun berapa berarti Mas? Saya lulusan tahun 2019-2020. 2019-2020. Berarti baru kemarin ya Mas ya? Baru kemarin lulus. Berarti masih ya dibilang masih seumur jagung lah seperti itu. Baru lulus kemarin karena belum lama juga berkecimpung di kemasyarakatan berarti ya Mas ya. Nah, otomatis kan pada saat Mas Farihun lulus dari sekolah, Mas Farihun kan kembali lagi ke
masyarakat. Nah, apakah Mas Farehun itu mempunyai planning lagi untuk berkegiatan-kegiatan yang ada di sekolah atau mau terjun ke masyarakat? Jadi kalau itu saya masih kedua-duanya. Jadi kan saya di sekolah masih ingin membantu lah, karena adik-adik saya yang masih di sekolah itu masih baru ya dalam kegiatan kepecinta alam itu, masih bisa dikatakan masih baru. Kalau di masyarakat itu kan kita cukup apa ya, kita tinggal menyesuaikan. menyesuaikan. Ya. Karena kita tinggal beradaptasi lagi ke masyarakat setelah beberapa tahun kita mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah dan kita kembali lagi ke masyarakat. Otomatis kita harus mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat gitu. Nah, apakah kegiatan yang ada di sekolah setelah Mas Farehun itu ikuti mau diterapkan juga di masyarakat? Kalau kegiatan yang dari sekolah diterapkan ke masyarakat mungkin saya tidak. Karena kegiatan di sekolah dan di masyarakat atau di komunitas umum itu sangat berbeda jauh. Perbedaannya itu gimana, Mas? Perbedaannya itu dari segi pembicaraan atau dari segi berkegiatan itu sudah sangat berbeda. Berarti intinya Mas Farehun itu tidak mau membawa kegiatan sekolah ke kegiatan yang ada di masyarakat atau di komunitas pecinta alam yang ada di masyarakat gitu. Ya karena kan perbedaannya saja sudah sangat jauh. Jadi misalnya saya mau memasukkan itu mungkin dari KPA umum itu susah untuk menjalankan yang seharusnya dijalankan oleh sekolah. Karena sekolah itu kan otomatis mempunyai suatu keikatan tertentu ya. Iya. Kalau di komunitas pecinta alam yang ada di KPA umum atau komunitas pecinta alam umum yang ada di desa itu kan istilahnya itu free ya. Jadi tidak ada kata ikatannya. Iya. Terus sebelum teman-teman tahu, Mas Farehun ini juga termasuk ketua dari organisasi yang ada di KPA umum juga seperti itu, atau komunitas alam yang ada di masyarakat. Ketua Balariba ya Mas ya? Iya, Balariba. Setelah menggantikan ketua selanjutnya seperti itu. Luar biasa, dari lulus sekolah terus terjun ke KPA umum, diangkat menjadi ketua ya. Iya. Nah, apakah ilmu yang diperoleh oleh Mas Farehun ketika di sekolah itu mau diterapkan juga untuk teman-teman KPA lain untuk segi SDM-nya atau segi bagaimana tata cara kita berkegiatan outdoor atau gimana? Ilmu yang Mas Farehun dapat gitu. Ya, kalau ilmu yang saya dapat itu tidak cocok untuk KPA umum, karena saya kan di sekolah mengikuti KPA sekolah. Itu menurut saya itu tidak masuk untuk KPA umum. Karena perbedaannya saja sudah sangat jauh. Jadi saya di KPA umum itu hanya menyesuaikan KPA umum ya. Iya. Atau mungkin Mas Farehun itu juga mau sedikit mencoba ilmu yang telah didapat Mas Farehun itu diterapkan, bukan menerapkan sebetulnya, dikasihkan ke teman-teman gitu. Otomatis kan untuk perbedaan KPA umum dan KPA sekolah itu memang beda jauh. Iya, tapi jauh. yang diharapkan itu apakah Mas Farehun mau membagi ilmu gitu loh. Kalau ke KPA umum, yang KPA teman-teman yang lain yang ada di organisasi umum yang Mas Farehun itu
ikuti, jalani sekarang gitu loh menjadi ketua? Kalau membagi ilmu itu pasti ya, karena kita itu tidak mungkin bisa sendiri. Jadi kita berbagi pengalaman lah. Berbagi pengalaman. Nah, intinya itu kita saling ya membantu, saling Iya, mendukung bagaimana ini kegiatan bisa begini-begini. Otomatis kan di dalam kegiatan KPA sekolah itu banyak sekali kegiatan gitu iya kan, Mas. banyak sekali kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut nanti kan bisa Mas Warun sebagai ilmu ya, sebagai pelajaran bagi teman-teman yang ada di KPA umum gitu loh. Iya. Nah, apakah itu mau dikasihkan juga atau mau diberi ilmunya juga atau tidak sebetulnya? Kegiatan-kegiatan yang sering Mas Varyon jalani di KPA sekolah gitu. Mungkin kalau kegiatan-kegiatan yang saya jalani di KPA sekolah, mungkin saya hanya akan mengambil beberapa saja. Beberapa saja. Berarti tidak semua ya Mas? Iya, tidak semua. Karena kalau dikasihkan semua juga menurut saya gimana ya? Karena kita itu berbeda. Berbeda Ya, ya. berbeda. Kalau yang di KPA sekolah itu harus mengikuti aturan. Iya, Tapi kalau KPA umum itu ya memang free. free. Gitu loh ya. Seperti Mas Farehun sekarang rasakan itu kan benar-benar free ya berarti ya. Yang ada di KPA umum yang ada di desa gitu. Iya. Yang benar-benar free gitu ya. Jadi nggak ada ikatan. Nah, terus apa langkah selanjutnya? Mas Farehun kan sudah lulus. Iya. Jadi apa langkah selanjutnya untuk bisa mengembangkan KPA komunitas pecinta alam ini yang ada di desa itu kedepannya itu gimana? Ya, kita bisa membuat suatu kegiatan tapi tidak di lingkup Balai Rimba saja. Oh iya. Ya. Oh iya teman-teman. Jadi kita membuat acara tapi di desa tetangga. Masih satu kelompok cuma di sebelahnya. Ya. Atau berkolaborasi dengan tetangga sebelah. Iya. Gitu. Oke, teman-teman, jadi Mas Varyon itu sekarang menjabat sebagai ketua. Itu berorganisasi di Balarimba gitu ya. Iya. Itu tepatnya di mana, Mas? Itu tepatnya di Desa Telagawera, lebih tepatnya lagi Dukuh Wirasari. Dukuh Wirasari. Di Desa Telagawera, Dukuh Wirasari, Banjarnegara ya, Mas ya? Iya. Iya. Jadi entah itu KPA umum, entah itu KPA sekolah, itu bernaungan ke tadi berarti ya, Sekber berarti ya. Sekretariat Pecinta Alam Banjarnegara. Nah, oke, selanjutnya apa pengalaman Mas Varyon ketika mengikuti kegiatan yang ada di sekolah? Pasti kan setiap kita belajar dari berorganisasi itu kan mempunyai pengalaman lah. Bisa diceritakan Mas pengalaman yang ya boleh dibilang Mas Farehun pengalaman-pengalaman yang entah itu pengalaman yang positif, entah itu pengalaman yang negatif. Pengalaman berkegiatan, kalau saya pertama kali berkegiatan itu ikut di KPA umum, Mas. Berkegiatan ikut di KPA umum. Iya, itu pertama kali. Malah bukan di KPA sekolah ya. Iya. Karena waktu itu saya berkegiatan di KPA umum itu saya masih MTS. Iya. Berarti lulus tahun 2019 mengikuti kegiatan KPA umum. Berarti itu tahun berapa, Mas? Ikut berkegiatan di KPA umum. Kalau nggak salah itu 2015. Saya sudah mulai ikut berkegiatan. Berarti pertama kegiatan di KPA umum itu 2015. Iya. Itu berkegiatan apa, Mas? Di tahun tersebut? Di tahun tersebut saya berkegiatan muncak. Oh, muncak. Iya. Itu kegiatan muncak, pendakian, atau hanya sekedar camping-camping biasa bersama teman-teman di komunitas pecinta alam umum itu di Balarimba? Jadi waktu itu
kita naik ke Gunung Prau. Oh, Gunung Prau. Iya. Gunung Prau tahun 2015 Iya. bersama Balarimba juga atau? Iya, Balarimba juga. Oh, Balarimba juga. Itu berapa rombongan? Satu rombongan itu ada 21 orang. 21 orang. Satu rombongan itu ada 21 rombongan. Itu berapa tenda berarti, Mas? Itu cuma 2 tenda. Yang satu kapasitas 6, yang satu kapasitas 2 orang. Luar biasa. Umpel-umpelan. Umpel-umpelan itu luar biasa. Lah itu gimana, Mas, bisa 21 orang kok cuma membawa tenda 2 gitu loh. Yang satu kapasitas 6 dan yang satu kapasitas 2 gitu. Ya, sebenarnya itu dari Balarimba sendiri cuma bawa 1. Dari Balarimba itu membawa satu Iya, tenda. membawa 1 tenda yang kapasitas 6, dan itu yang satu itu ketambahan dari temen. Oh, dari Iya, teman. teman. Teman dari desa lain atau Dari desa lain. Oh, dari desa lain. Iya. Berarti ikut gabung ya? Ya, intinya ikut ya? gabung. Ikut gabung. Terus Waktu gimana? perjalanan itu kita pakai mobil, tapi itu kan cuma apa, mobil cowok lah, ibarat mobil barang. Kita di situ sudah merasa capek sekali karena kita kehujanan, sudah posisi kita sudah sempit di mobil karena kita barang bawaan juga banyak sih. Ya, kita sampai di sana ya bajunya ada yang basah, ada yang kedinginan, ya banyak lah masalah waktu berangkat. Itu naik ke gunung mana, Mas? Gunung Prau. Gunung Prau berarti Iya. via Via Petak Banteng. via Petak Banteng. Dari 21 rombongan itu semuanya naik ke gunung atau gimana, Mas? Di perjalanan. Waktu kita naik berarti ada yang nggak nyampe ke atas itu 2 orang. 2 orang Iya. yang nyampe. Berarti totalnya itu ada 19 orang yang nggak Iya. ikut. Yang Yang naik nyampe ke atas cuma 19. 19 orang, terus yang enggak Yang nggak sampai atas cuma 2. itu yang nggak turun itu kenapa yang bisa nggak sampai puncak? Karena salah satu dari teman kita itu ada yang apa, mungkin sudah capek di jalan, ditambah lagi kita ke atasnya jalan terus agak sedikit terjal sih, juga dingin, mungkin dari fisiknya Udah lemah ya. udah lemah. Oke, jadi total ke puncak Gunung Prau itu cuma 19 orang jadi ya. Iya. Jadi aman, bukan 21 orang itu bukan. Nah, setelah berkegiatan ke puncak itu Mas Farhun lanjutkan lagi kemana? Lanjut lagi ke situ lagi. Cuma beda Tim ya, tim, juga beda jalur. beda jalur. Iya. Oh, itu masih sama di Balarimba atau sudah lain, Mas? Itu lain. Gimana? Saya ikut waktu itu kan saya sudah masuk SMA. Oh, masuk SMA. Iya. Di komunitas SMA atau Iya. cuma hanya iseng-iseng belaka gitu, Mas? Waktu saya itu belum mendirikan KPA di sekolah saya. Cuma hanya Ya, iseng-iseng ya intinya ya. iseng-iseng, iya. Iseng-iseng. Itu di pendakian selanjutnya bersama rekan-rekan yang ada di sekolah itu kan naik lagi ke Gunung Prau. Iya. Nah, itu membawa berapa rombongan? Kalau yang di Balarimba tadi itu kan membawa 21 rombongan, 21. tapi 2 orang itu enggak Nggak nyampe. sampai. Terus yang berikutnya yang di sekolah itu berapa rombongan? Itu cuma 9 orang. 9 orang. Iya, Tapi sampai puncak semua, sampai semua. sampai semua. Itu melewati base camp mana berarti, Mas? Itu lewat base camp Dieng Kulon. Oh, Dieng Kulon. Iya. Perjalanan base camp yang ada di Dieng Kulon sampai ke puncak Gunung Prau itu berapa jam? Waktu itu kan di situ pemula semua ya. Pemula semua. Iya, pemula semua. Jadi Yang pengalaman baru mendaki itu baru Mas Farehun gitu. enggak, ada teman saya yang udah apa?
udah naik ke situ sama jalur yang ada di Dieng Kulon. Iya, udah ada yang pernah ke situ, tapi kebanyakan itu belum pernah. Belum pernah. Iya. Sudah ada yang pernah mendaki melewati jalur base camp yang ada di Dieng Kulon, tapi kebanyakan itu belum pernah. Itu berarti cuma beberapa orang ya yang baru mendaki melewati base camp Dieng Kulon berarti ya. Iya. Jadi perjalanan dari base camp Dieng Kulon ke puncak itu berapa jam? Kalau saya waktu itu dari bawah itu sekitar jam 4 sampai setengah 5, nyampe atas itu sekitaran jam 1. Satu malam. Iya. Luar biasa. Nah, perbedaan dari jalur Dieng Kulon dan perbedaan pendakian base camp dari Petak Banteng itu berapa jam? Lebih dekat ke via Petak Banteng atau via Dieng Kulon? Kalau menurut saya sebenarnya sih hampir sama ya. Kalau dilihat dari jalur, enakan Dieng Kulon. Tapi waktu itu karena saya itu menemani para pemula, jadi itu belum sampai pos udah istirahat, jadi capeknya itu lebih. Lebih. Berarti 5 menit jalan, 20 menit istirahat. Iya. Seperti itu ya. Iya. Diulang kali ya. Iya. Makanya kita naik jam 4 itu bisa sampai atas itu jam 1. Nah, kalau Mas Faruk itu yang pertama mengikuti pendakian pertama itu bersama rombongan dari KPA Umum. Iya. Rimba ya. Nah, itu dari via Petak Banteng ke sampai puncak perahu itu berapa jam? Waktu itu kita naik, saya kalau jamnya sih udah lupa ya. Iya. Intinya kita sampai atas kurang lebihnya itu jam 12. Jam 12 pendakian mulai start itu jam berapa berarti? Kira-kira jam 8. Jam 8. Berarti perbedaannya sungguh jauh ya. Iya. Karena luar biasa. Kita kan udah beda ya. Kalau pas saya ikut KPA Umum itu kan udah terbiasa banyak yang terbiasa ya. Juga kita kan orang-orangnya suka jalan. Iya. Otomatis pada saat kita mengikuti yang ada di KPA Umum, kita mengikuti mengikuti alur dari KPA Umum itu ya. Iya. Jika KPA Umum jalan cepat ya kita mengikuti juga ya. Ya memang perjalanan mesti ada capeknya ya, kita istirahat. Tapi kalau yang di sekolah itu kan rata-rata pemula, jadi otomatis kan baru pertama mendaki gitu ya. Nah, pada saat Mas Farihun mengikuti kegiatan yang ada di KPA Umum, lalu Mas Farihun juga berpendakian bersama KPA sekolah, itu kan pasti berbeda ya. Iya. Apalagi itu pemula ya, yang ada di sekolah Mas Farihun, pemula. Jadi kebanyakan itu masih banyak yang capek, apalagi baru pertama kali mendaki, melewati jalur yang katanya panjang dari jam berapa tadi? Jam 4. Jam 4 sampai jam 1 malam. Iya. Luar biasa, itu hampir 8 jam lebih. Nah, pada saat itu Mas Farihun itu mendirikan tenda itu jam berapa? Berarti sekitar jam 1:15. Jam 1:15. Lalu istirahat ya. Kita sampai diriin tenda, langsung kita masak dulu. Masak. Ya. Kita masak, kita ngopi dulu. Terus setelah ngopi, memasak, lalu apa lagi, Mas? Kita istirahat. Tapi istirahat kita terganggu karena waktu kita naik itu sedang ada badai. Ya.
Tapi kehujanan atau tidak? Waktu itu nggak hujan. Nggak hujan. Ya. Kemana badai? Cuma badainya itu lagi gede. Lagi besar ya. Iya. Nah, setelah pada saat jam 1 malam mendirikan tenda, jam 1.15 mendirikan tenda, makan, masak dan lain-lain, istirahat, terus kena badai. Itu paginya Mas Farehun itu langsung berinisiatif turun atau masih di Gunung Brau? Kita pas bangun kita masih di atas karena yang saya ikuti itu anak-anak sekolah, jadi kita kebanyakan kalau kita ke gunung kan pasti foto-foto. Foto-foto dulu, itu ya. kita foto-foto dulu Ya. Untuk suatu pembuktian ya, ya, melalui foto ya. dan juga dokumentasi buat buat kenang-kenangan lah intinya lah, masa bahwa depan. kita sudah pernah mendaki gitu. Iya. Itu juga suatu pengalaman juga gitu loh. Nah, turun dari Gunung Prau itu jam berapa berarti? Kita turun jam 9. Jam 9 itu melewati base camp yang sama atau pindah base camp ke Petak Banteng atau ke Jajar? Kita turun di base camp yang sama karena Base camp kita yang kan sama. bawa motor. Iya. Ya, Jadi Jadi- 9 orang itu bawa motor semua. kita berboncengan. Berboncengan. Ya. Nah, dari puncak jam 9 turun nyampe base camp itu jam berapa? Kurang lebihnya jam 11. Jam 11 otomatis lebih Lebih cepat ya, Iya. karena beban yang kita bawa juga lebih ringan karena Iya. sudah di karena turun sih, iya, turun kita bisa lebih cepat. iya, karena tujuan kita sudah tercapai ya. Iya. Berarti suatu pendakian itu ibaratnya itu sebuah perjalanan. Semakin tinggi perjalanan itu semakin sulit rintangan. Tapi jangan lupa juga pada saat kita sudah di atas, otomatis kita juga akan lebih cepat turun ke bawah. Nah, kita lanjutkan ke part selanjutnya, part 2. Berbincang-bincang bersama Mas Farehun. Jadi untuk teman-teman jangan lupa tonton terus Sitol Channel part 2 pembahasan pendakian dan kegiatan outdoor yang Mas Farehun peroleh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.